وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan kajian kitab Bulughul Maram. Masih di bab al-adzan di hadis ke 200. Itu berapa? Hadis berapa? Ayat 201. Baik, fadhal iqra. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li ulama'ina wa li jami'il muslimina wal muslimati amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-adhan mawqulun ila al-muadzin wal iqamatu ila al-imam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muadzinu amlaku bil adhan wal imamu amlaku bil iqamah. Rawahu Ibnu Adi wa da'afahu walil Baihaqi nahwuhu an Ali min qawlihi. Baik. Hadis 201 ya. Hadis 201 di kitab ini, adapun di kitab terjemahan hadis ke 157, 157. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda. Ini suaranya jelas gak? Lebih jelas gini? Oh, ya, alhamdulillah. Rasulullah SAW bersabda, al-muadzinu amlaku bil adhan wal imamu amlaku bil iqamah. Muadzin lebih berhak mengumandangkan azan dan imam lebih berhak memerintah iqamah. Itu tafsirannya. Dan hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Adi. Didhaifkan oleh beliau. Wa lil Baihaqi nahwu. Al-Baihaqi juga memiliki riwayat senada dengan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun dari ucapannya. Tapi di footnote kita lihat kalau riwayat Al-Baihaqi itu sahih. Riwayat Al-Baihaqi sahih. Baik, kesimpulannya hadis ini bisa dikatakan sahih, namun di riwayat pertama Abu Hurairah itu hadis yang dhaif. Ya, adapun yang sahih ini adalah hadis mauquf. Hadis mauquf yaitu hadis yang kalimat yang ternisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Antum bedakan yang pertama Abu Hurairah dari Rasulullah bersabda al-muadzin amlaku bil adhan wal imamu amlaku bil iqamah. Ini hadis Nabi marfu' kepada Nabi SAW, namun sanadnya dhaif. Yani dhaif, ya. Taib, yang ini dhaif. Disebutkan oleh Ibnu Adi dalam Al-Kamil fi Du'afa. Hadis ini dhaif. Nah, kemudian Al-Baihaqi rahimahullah, beliau dalam sunannya memiliki riwayat
yang tersambung kepada Ali bin Abi Thalib, dan ini adalah perkataan Ali bin Abi Thalib. Jadi perkataan Ali bin Abi Thalib ini kalau disebut hadis mauquf, bukan hadis marfu kepada Nabi. Lebih tepat dikatakan athar Ali bin Abi Thalib. Yang mana beliau berkata, al-muadzin amlaku bil adhan wal imamu amlaku bil iqamah. Sama persis dengan riwayat Ibnu Adi yang dhaif. Riwayat Ibnu Adi dalam riwayat yang dhaif seperti perkataan Nabi SAW dalam riwayat dhaif tersebut. Maka para ulama mengatakan bahwasanya kendati pun misal hadis ini dhaif, tetapi athar dari Ali bin Abi Thalib menguatkan secara makna. Hanya saja tidak boleh ternisbatkan kepada Nabi SAW, karena dhaif riwayat tentang Nabi SAW akan kalimat ini. Dan juga didukung oleh perbuatan Nabi SAW. Didukung oleh takrir dan perbuatan Nabi SAW. Al-muhim kita kupas hadis atau riwayat ini, al-muadzinu amlaku bil adzan. yakni muadzin lebih berhak mengumandangkan azan, karena muadzin itu dia mu'tamin atau mu'tamin yang dijamin keamanannya untuk atau menjamin keamanan akan masuk waktunya salat. Masuk waktunya salat. Ya. Sehingga muadzin lah yang bertanggung jawab untuk azan. Maka ketika marbut dan semisalnya sudah dinobatkan sebagai muadzin untuk azan salat fardu, maka wajib untuk mentahari dan memastikan masuknya waktu salat. Taib. Adapun al-iqamah wal imamu amlaku bil iqamah. Jadi imam lebih berhak memerintahkan untuk iqamah. Karena urusan iqamah diserahkan kepada imam. Imam seolah-olah dialah pemilik waktu iqamah, karena salat itu tidak akan didirikan kecuali dengan perintahnya. Adapun yang terjadi di masjid-masjid umum, ketika belum ada timer itu, antum bisa lihat orang-orang kadang-kadang orang-orang kampung gitu, terutama di Jakarta ini, kalau merasa udah waktunya sholat, nepok ininya atau nepok karpet gitu, untuk mentanbih ke muadzin supaya qomat gitu. Ya, padahal imam belum datang. Maka ini khilafus sunnah sebenarnya, karena ini tidak ada contoh seperti ini. Adapun timer juga sebenarnya tidak ada contoh. Jadi semua hal ini muhdats. Semua hal ini muhdats. Timer dan semisalnya muhdats. Hanya begini. Apakah kita katakan bid'ah? Kayak gitu. Memang kata Nabi SAW, kullu muhdatsatin bid'ah. Semua hal yang muhdats itu bid'ah. Wallahu a'lam, untuk timer ini lebih dekat ke maslahat mursalah. Lebih dekat ke maslahat mursalah. Maslahat yang memang bisa ditolerir dalam syariat Islam dan bermanfaat untuk syariat ini, untuk bagian dari syariat ini. Karena maslahat itu ada beberapa macam. Ada maslahat mursalah, ada maslahat mulghat. Ya, ada maslahat mursalah, adalah maslahat mulghat, atau disebut juga kadang maslahat manfiyah. Maslahat mursalah yaitu ketika suatu hal ya memang dia tidak ada nas khusus tentangnya, namun sesuai dengan beberapa dari kaidah syar'iyyah atau dhabit syar'i, sehingga dapat diterapkan. Kalau maslahat mulghat adalah maslahat yang sifatnya nisbi, namun
syariat itu atau namun bertentangan dengan syariat gitu loh. Seperti zina. Zina ada maslahatnya, yaitu kepuasan seksual bagi beberapa orang. Tapi maslahat kepuasan seksual zina ini mulghat, diilgha, yaitu dialihkan, dinafikan. Maka tidak boleh disebut maslahat mursalah. Bedanya mulgha dengan mursal. Mursal itu diteruskan, mulgha itu dinonaktifkan. Itu gitu. Nah, maslahat ya, ada yang sifatnya nisbi, ada yang sifatnya qat'i absolut. Nisbi ini ketika relatif antar satu individu dengan lainnya itu bisa aja beda pandangan tentang ada yang maslahat ini. Namun kalau misalnya mursal itu biasanya imma maslahat ini memang mu'tabar dalam syariat Islam, apalagi kalau misalnya membantu dan mendukung beberapa proyek syariat, maka menjadi maslahat mursalah. Ya. Dan juga mursal ini ya diirsal, yaitu dibiarkan oleh syariat Islam, maka ini bisa. Namun perbedaan antara maslahat mursalah dengan bid'ah itu kerap kali tipis. Itu disesuaikan dengan juga bagaimana kebutuhan dari kaum muslimin untuk menerapkan baik suatu ibadah atau muamalah yang dianjurkan atau dibolehkan oleh syariat. Maka itu maslahat mursalah. Tadwin as-sunnah, mencetak menulis kitab-kitab sunnah atau kitab-kitab hadis, atau menulis tadwin Al-Quran, menulis Al-Quran, ini bukan bid'ah. Ini memang muhdats yang tidak pernah ada di zaman Nabi, tetapi secara prinsip itu harus dilakukan. Dan ini yang namanya maslahat mursalah. Tapi sekarang timer yang ada, wallahu alam, itu masuk dalam maslahat mursalah, bukan kepada bid'ah. Bukan kepada bid'ah. Kenapa? Karena dikondisikan dengan zaman. Dikondisikan dengan zaman dan juga karakter antropologi zaman sekarang. Ya, maka tidak layak dikatakan bid'ah. Ya. Apakah ada kaitan dengan ibadah? Sangat, karena inilah menentukan jadwal untuk iqamah. Hanya saja jangan sampai maslahat mursalah ini kemudian membuat orang awam itu makin jahil tentang syariat ini, bahwasanya imam amlak bil iqamah. Seandainya timer itu ya sudah bunyi dan imam ya itu masih tidak mengizinkan untuk sholat, maka al-qaul qaulul imam. Perkataan yang dipegang perkataan imam, bukan timer. Dan kalau misalnya timer sudah bunyi kemudian imam belum nyampe ke masjid, maka tidak ada iqamah. Kecuali kalau imam itu memang mengizinkan adanya naib atau wakil dari imam. Fikih ini harus disampaikan di masjid-masjid. Bisa dikatakan kebanyakan dari DKM masjid itu hanya paham birokrasi, tidak paham fikih. Yang kerap kali dalam masalah birokrasi atau interaksi atau muamalah dalam artian maksudnya ini jual beli dan akad dan semisalnya, itu bertabrakan dengan syariat, padahal ini urusan masjid, urusan wakaf dan semisalnya, ya, termasuk bahkan urusan timer. Jadi hal-hal seperti ini maslahat mursalah. Kalau misalnya imam yang ditunjuk oleh masjid, ya, imam ditunjuk oleh DKM sebagai imam. Nah, imam ini kemudian dia tidak mau ikutan timer. Orang baru boleh sholat kalau misalnya dia memang mengizinkan untuk iqamah. Maka secara syariat perkataan dipegang perkataan imam, bukan bunyi timer. Cuman mungkin itu akan terjadi interupsi nanti oleh siapa? DKM. Kamu udah saya jadi imam lah. Sekarang kalau memang menjadikan dia imam, maka serahkan urusan ke imam. Serahkan urusan keimaman kepada imam. Ya. Soal bacaannya, tapi imam yang dipilih itu harus mengerti fikih. Bukan hanya menghafal Quran, mengerti fikih tentang al-imamah, tentang azan, tentang iqamah, bahkan tentang masjid secara umum. Bahkan kalau bisa imamnya ini bisa isi pengajian. Kalau bisa, itu jauh lebih afdal. Ya, jadi imamnya dia yang wakaf
bangunan, dia wakaf tanah, dia yang jadi ketua DKM, dia yang jadi imam, dia yang jadi khotib, dia yang jadi muhadir penceramah kajian tematik, dia juga ngajar kitab, dia juga jadi imam, dia jadi makmum, dia muadzin, dia yang iqamah, ya, gitu. Ini. Taib. Al-imamu amlaku bil iqamah. Jadi urusan iqamah perkaranya maukulun il imam, diserahkan kepada imam. Nah, dalam riwayat Ibnu Adi yang dhaif hadisnya, perkataan dari yang dinisbatkan kepada Nabi SAW kemudian ada tambahan Allahumma arsyidil a'immah waghfir lil muadzinin. Ya Allah, berilah pembimbingan, bimbinglah para imam, ya, supaya mereka mendapatkan taufik untuk menjadi imam, dan ampunilah para muadzin. Kemudian dalam redaksi lain dari riwayat Ibnu Adi ada perkataan dari dinisbatkan kepada Nabi SAW, al-imam mudhamin wal muadzinu mu'taman. Imam itu dhamin, penjamin. Imam itu yang menjaga, ya, menjaga masalah apa? Salat. Wal muadzin mu'taman, yaitu yang diberikan amanah padanya untuk azan. Allahumma arsil a'immah waghfir lil muadzinin. Baik. Nah, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lainnya, "Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni." Jika telah diiqamahkan, udah qomat, jangan kalian berdiri sampai kalian melihatku. Ya. Gitu. Ini gimana? Jadi ketika qomat antum belum melihat imam rawatib, imam aslinya untuk berdiri atau terlihat enggak kelihatan, maka jangan berdiri dulu. Gimana dong? Ya, pada asalnya hukumnya seperti itu. Ya, yaitu antum tidak berdiri untuk sholat ketika iqamah kecuali melihat imam. Hanya saja imam tidak selalu terlihat. Kita kalau mau pakai zahir hadis, imam tidak selalu terlihat. Gini, qomat itu kan tujuannya untuk membangkitkan orang supaya berdiri sholat, kan itu. Nah, sekarang iskal terjadi kalau konteksnya adalah antum tidak melihat imam, antum benar iqamah di masjid. Apakah antum menunggu melihat imam sebagaimana zahir hadis idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni, atau antum mengikuti makna dari iqamah tujuannya untuk supaya antum diri? Faham enggak maksudnya, ikhwan? Misal antum di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi rame. Antum ngeliat gak imamnya? Enggak. Dengar iqamahnya, dengar. Sekarang antum apakah bangkit menunggu imam terlihat? Enggak mungkin. Antum di pintu yang berapa, imam di dekat raudhah, dan enggak mungkin. Lantas patokan antum apa? Iqamah. Oke, gitu ya. Baik. Sekarang kalau misalnya orang-orang sudah berdiri, udah qomat, udah pada berdiri, imamnya belum ada, terus antum lihat di shaf pertama tengah itu satu sama lain saling sikut menyikut, lo aja, gitu, ya biasa gitu. Antum udah berdiri, apa yang antum lakukan? Nih, jadi konteksnya paham tadi ya. Jadi imamnya ternyata belum datang, tapi udah qomat karena mengikuti timer. Oke, paham di sini? Antum lihat di posisi tengah shaf pertama itu udah saling sikut-sikutan dan suruh maju temannya, tapi jangan nggak berani. Sementara ini udah pada diri nih, antum di shaf kedua misalnya, antum belum lihat imam. Apa yang antum lakukan? A, antum duduk karena belum lihat imam sesuai hadis. B, antum tetap diri sambil nunggu imam. C, antum jangan jadi imam.
Daripada pada sikut-sikutan mending gua aja gitu kan. Ayo mana? C. Nggak boleh lah, orang itu imam ada sendiri, imamnya kan ada. Nggak boleh antum melangkahi imam asli, nggak boleh. Kecuali dapat mandat dari imam aslinya. Atau kecuali masjid safar baru mungkin. Nah ini bukan masjid yang fix terinstall di situ, masjid komplek yang udah ada imam rawatibnya. Ini imamnya lagi BAB misalnya, dan nggak izin dulu sebelum BAB. B, D, nggak ada D tadi. Imma antum duduk A, atau antum tetap berdiri nunggu imam B, atau C antum jadi imam. Atau D lah, nggak apa-apa D, antum sambangin WC kemudian gitu, Pak itu udah cepetan apa beolnya gitu. Yang mana? Yang sahih mana? Ini bukan masalah malu nggak malu, mana yang sahih? Yang A, duduk antum, duduk sesuai zahir dari hadis Nabi SAW apa? Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni. Taib. Tapi walaupun misal Anda nggak ngelihat ada imam, Anda di soft apa, kalaupun nggak bakal kelihatan lah, masa nunggu dia ada gitu. Ya kalau memang dikabarkan belum datang imamnya, udah belum ada imam, belum ada bakal takbir, udah duduk, nggak berdiri. Itu yang terjadi kadang di masyarakat seperti itu. Udah pada berdiri semua, ya. Berdiri semua, kemudian imam belum datang, akhirnya perang-perangan itu yang pertama. Akhirnya udahlah terpaksa satu maju, plek. Bacaannya subhanallah, bikin kita pengen ngebatalin sholat bacaannya. Nggak pernah jadi imam, tiba-tiba jadi imam. Inilah banyak masjid salah. Dan banyak orang itu keawamannya luar biasa, dan kemudian dia dengan sok taunya itu diri di belakang imam. Pengen di posisi itu, entah maksudnya apa, ya gitu loh. Apakah maksudnya supaya pengen dilihat orang atau gimana? Pokoknya posisi pengen di belakang imam, atau pengen jadi pemimpin, atau pengen jadi pengoreksi imam, tapi ternyata nggak ngerti apa-apa tentang sholat, nggak punya bacaan. Ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena kalau misal nanti imam salah baca, dialah yang paling bertanggung jawab untuk meralat. Itu satu. Kalau imamnya batal atau kecapean minta diganti, dialah yang harus menggantikan sebenarnya. Lah sekarang kok yang di belakang ini adalah si cepot, ini gimana nanti? Ayo, gimana kita dia mau gantiin coba? Ngeralat, ya. Imam baca alif lam mim. Lah imamnya bingung, Al-Baqarah apa Al-Imran ya? Masih mikir. Belakangnya malah alam taro kaifa fa'ala rabb, karena sama alif lam mim sama alam taro alam gitu. Saking enggak ngertinya Al-Qur'an. Atau kalau misalnya imamnya misal imam ini salah dalam rukun atau dalam apa ya, itu tidak mengucapkan subhanallah yang belakang misalnya. Atau imam ini keletihan, boleh imam ini keletihan kemudian mundur minta yang belakang untuk maju, itu boleh. Seletih, karena itu bermadarat kalau misalnya imam meneruskan bacaannya. Ternyata imam pas sudah letih dia lagi baca surat Asy-Syu'ara. Gitu. Lagi baca surat Asy-Syu'ara. Ya. Dan di belakangnya Ustadz Adi Hidayat gitu. Maka kemudian Ustadz surat pemusik gitu. Nah, ternyata belakangnya apa? Nggak ngerti terlanjutannya apa. Ujung-ujungnya qul huwallahu ahad, gitu kan? Ya nggak apa-apa sih. Cuman kan ketahuan banget ini. Ya. Makanya yang belakang imam itu semestinya apa? Orang yang bisa meralat imam. Kalau antum lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu orang-orang belakang imam tuh menteri-menteri atau orang-orang yang memang siap loh untuk meralat imam. Begitu. Ya. Dan setiap dari salahnya imam itu langsung diralat oleh belakangnya, langsung ada seorang mutakhasis, spesialis dia untuk meralat imam. Ya. Bukan karena nyari kesalahan imam, bukan nunggu kesalahan juga, bukan, memang ditugaskan untuk itu. Enggak pernah dia jadi imam, tapi selalu bisa meralat imam karena memang ditunjuk untuk itu. Dan dia enggak pakai mushaf kadang, enggak, memang hafal, mutqin, tapi bukan untuk menjadi imam. Tuh, seperti itu.
Nah, sekarang kita ini lebih banyak yang semangat bikin masjid, semangat bikin ini, semangat bikin itu, tapi nggak mempersiapkan SDM yang mapan untuk ilmuwan dan amalnya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Fadhal. Istihbabud du'a bainal adzan wal iqamah. Wa an Anas radhiyallahu anhu la yuraddu ad-du'a bainal adzan wal iqamah. Rawahu An-Nasa'i wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Baik, di sini masalah dianjurkannya doa antara azan dan iqamah. Dikatakan wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah. Tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Taib, sanad hadis ini dhaif pada asalnya. Sanad hadis ini dhaif. Afwan. Di sini sanad dhaif kalau misalnya dalam redaksi lain. Di sini ada beberapa jalur periwayatan hadis ini yang mana An-Nasa'i rahimahullah menerbitkan hadis ini di kitab Amalul Yaumi wal Lailah untuk zikir pagi petang, dan juga kitab As-Sunan Al-Kubra. Kitab As-Sunan Al-Kubra, dan sanad di riwayat An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra itu sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Adapun riwayat An-Nasa'i dalam As-Sunan As-Sughra, atau disebut juga dengan kitab Al-Mujtaba namanya, maka dikatakan oleh ulama bahwasanya sanadnya dhaif. Jadi An-Nasa'i rahimahullah itu punya kitab sunan, oke? Kitab sunan beliau ada dua, Sunan Kubra dan Sunan Sughra. Yang biasa disebut Sunan Nasa'i itu Sunan Sughra, bukan Sunan Kubra. Disebut juga Sunan Sughra ini dengan kitab Al-Mujtaba, yang menjadi umdah untuk fiqihnya Imam An-Nasa'i dari segi nisbatan sunan kepada An-Nasa'i, maka ini sunan yang sughra. Tebalnya itu sama seperti Sunan Abu Dawud, sama. Nah, hadis ini la yuraddu du'a'u bainal adhani wal iqamah. An-Nasa'i meriwayatkan di 3 kitab untuk hadis ini. Pertama di kitab Amalul Yaumi wal Lailah, itu kitab khusus untuk wiritan dan amalan hari-hari dengan sanad. Kemudian juga di Sunan Kubra, sunan besarnya beliau riwayatkan itu. Kemudian di Sunan Sughra beliau juga meriwayatkan. Jadi ada 3 sanad atau 3 hadis dengan 2 sanad. 3 hadis dengan 2 sanad yang semuanya itu kembali ke Anas bin Malik. Namun jalurnya ada 2. Nah, Al-Imam An-Nasa'i di kitab Amalul Yaumi wal Lailah dan kitab As-Sunan Al-Kubra, sanad hadis ini sahih, versi 2 kitab tersebut. Adapun di Sunan An-Nasa'i As-Sughra atau Al-Mujtaba, maka sanadnya dhaif. Yang khalas, intinya ringkasnya adalah hadis ini bisa dikatakan mu'tamad atau umdah dalam babnya, wallahu alam. Ya, hadis ini sahih, sanadnya sahih, dan bisa menjadi dalil akan apa? Keutamaan doa antara azan dan iqamah. Ya, azan dan iqamah. Kata Nabi SAW yang maknanya tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Nah, di sini ikhwah sekalian, mana yang lebih afdal antara azan dan iqamah? Berdoa atau salat sunnah? Nabi SAW mengatakan kan likulli ma bainal adzanain rakaatan. Di antara untuk setiap di antara azan iqamah itu ada 2 rakaat minimal. Taib. Mana yang lebih afdal ketika antum bertabrakan di sini
Kalau misalnya sholat nggak bisa doa. Kalau misalnya doa mepet buat sholat. Antum pilih mana ya ikhwan? Ngerti apa enggak? Personal? Sholat. Baik. Sholat. Menurut Ustaz Nasihin. Doa? Mungkin doa kan bisa nanti pas di sholat atau pas tasyahud akhir gitu bisa. Tapi kan doa di sini kan pengen dia fokus doa aja bukan sholat. Bisa menjamak dia. Dia sholat dan di tasyahud akhir dia doa. Bahkan kata sebagian ulama, ad-du'a fi shalah afdal min ad-du'a fi kharij as-salah. Doa di dalam salat lebih afdal daripada doa di dalam salat. Begitu. Makanya kalau misalnya antum qabliyah, salat qabliyah waktu masih panjang, antum bisa menjamak keafdalan doa di antara azan dan iqamah dengan salat. Dan Rasulullah SAW menganjurkan doa sebelum salam. Dan sebaik-baik waktu, sebaik-baik momentum atau pose dekatnya antum pada Allah adalah ketika sujud. Maka bisa itu digunakan untuk berdoa. Hanya saja itu sebaiknya jangan dilakukan di salat qabliyah subuh. Karena ada riwayat bahwasanya Nabi SAW sangat ringkas salat qabliyah subuhnya. Faham enggak? Kalau salat tahiyatul masjid itu tidak ada petuah tertentu untuk ringkas atau panjang. Antum boleh memanjangkan. Tapi ketika ada contoh Nabi SAW meringkas salat qabliyah subuh, maka sebaiknya tidak memperpanjang salat qabliyah subuh. Tapi kalau antum tahiyatul masjid dulu, qabliyahnya nanti, timer di masjid masih 12 menit, antum spending 6 menit untuk tahiyatul masjid, memperpanjang sujud atau sebelum salam, maka itu sesuatu yang tidak masalah. Ya begitu, wallahu a'lam. Ya. Dan ketika antum datang ke masjid terus mendapatkan timer sedikit lagi 1 menit nggak cukup buat sholat, antum sholat apa doa? Sholat, doa. Taib. Dianjurkan tetap masih berdiri, ya. Doa dalam keadaan berdiri. Karena Nabi SAW mengatakan yang makna janganlah kalian duduk di masjid sebelum kalian sholat 2 rakaat, yang makna tahiyatul masjid. Gitu ya? Faham di sini, Khon? Namun dalam mazhab Hanbali, Khon, dalam mazhab Hanbali, antum dilarang untuk salat sunnah di waktu terlarang secara mutlak. Mau itu salat sunnah ada sebabnya atau tidak mutlak, maka dilarang. Maka ketika antum datang sebelum maghrib, sebelum adzan maghrib, antum datang ke masjid, ya, datang dalam mazhab Hanbali, antum dilarang salat, walaupun salat tahiyatul masjid, sehingga antum berdiri aja dulu sampai adzan. Karena di antara waktu dilarangnya salat adalah setelah salat asar dan sebelum terbenam matahari, ya enggak? Meskilannya antum datang ke masjid jam 4:30, azan jam 6. Gimana? Antum kan antum mantapnya apa? Anwari. Lagi belajar. Gak mungkin antum 1,5 jam diri di gitu. 1,5 jam. Tapi ini gak ada yang memfatwakan yuk diri 1,5 jam, enggak. Karena makruh saja salat ketika itu. Ala kulli hal, yang sahih dalam mazhab Syafi'i yaitu salat dengan sebab, salat sunnah dengan ada sebab, itu boleh dilakukan di waktu terlarang. Salat sunnah dengan ada sebab boleh dilakukan di waktu terlarang. Kalau antum mau mampir ke kajian ba'da subuh di suatu masjid, antum salat subuh di masjid dekat rumah antum, lalu antum pergi ke masjid lain,
maka ketika masuk antum tahiyatul masjid fadl. Dalam mazhab Syafi'i. Dan itu sahih. Ya, dan itu sahih seperti itu. Baik, lanjut fadl. استحباب الدعاء بالطلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة أخرجه الأربعة. طيب أحسنت. Dari Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nida." Siapa yang berkata begini ketika dia mendengar an-nida. An-nida di sini adalah apa? Seruan, itu azan. Inilah bedanya an-nida dengan al-munajat. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, apakah Rabb kita itu jauh sehingga kita bermunadat, atau Rabb kita itu dekat sehingga kita cukup bermunajat? Faham gak ikhwan? Apakah Tuhan kita itu Allah Azza wa Jalla jauh sehingga kita harus bermunadat, yaitu nida, atau Rabb kita itu dekat sehingga kita cukup bermunajat? Najwa itu ucapan kecil, lirih kecil. Ma yakunu min najwa min thalathatin. Najwa, omongan bisikan kecil. Nah, bedanya munajat dengan munadat atau nida. Munajat itu perlahan, lirih kecil gitu. Itu munajat. Seruan sama-sama seruan. Nida dengan munajat sama-sama seruan. Cuman munajat itu merasa dekat pada sesuatu. Itu munajat. Kalau munadat atau nida itu terasa jauh sehingga harus menyeru keras suaranya. Dan azan bukan munajat, azan munadat, nida. Kayak sebut nida. Tapi ada juga nidaan khafiyah, yaitu seruan jauh namun tersembunyi, ya. Nah, kita itu kalau minta sama Allah doa itu munajat namanya, bukan nida. Kita bilang ya Allah, itu namanya munajat. Makanya tidak sopan seseorang dengan teriak ya Allah. Itu enggak boleh. Termasuk pelanggaran dalam berdoa. Karena itu bukan munajat, melainkan itu nida. Iya, oke. Yunadi rabbahu, yaitu menyeru Rabbnya. Tetapi nida di sini kalau mau sopan sama Allah Azza wa Jalla, itu bukan berarti keras suaranya, melainkan hatinya betul-betul seperti memanggil sesuatu yang jauh, memanggil hal yang jauh. Ini bedanya munajat dengan munadat. Dan seseorang ketika bermunajat pada Allah, itu artinya dia sedang berdua kepada Allah Azza wa Jalla dan menyeru atau mencurahkan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini munajat. Bermunajat padamu gitu. Ya. Bermunajat pada Allah tidak dengan nyanyian sebagaimana orang-orang sufi. Ya, dengan nyanyian bermunajat. Kemudian ngumpul sampai joget-joget atau joget kesetrum atau joget apa mental itu bukan munajat itu. Ya. Itu bukan munajat. Itu electric style, itu bukan munajat, itu kesetrum namanya. Iya, sebagian setan kayak nyetrum memang. Ya subhanallah. Maka itu bukan munajat. Versi sufi itu tidak disebut munajat. Ya, kemudian orang-orang sufi juga mengatakan Allah, 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 hu. Ini juga bukan munajat, bukan munadat. Ini bid'ah. Ini bid'ah. Dari zikir versi shorten. Zikir versi dikat dipendekin itu enggak benar itu, ya.
Nah, an-nida yaitu azan. Karena azan itu jauh, untuk yang jauh, untuk orang-orang kharij, orang-orang luar, makanya disebut nida. Apa doanya? Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Taib. Kalau kita lihat versi Indonesia yang ada di iklan-iklan itu biasanya, atau yang ada di azan maghrib, ya, ada tambahan ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ya, sayyidana, lafal sayyidana di sini tidak dalam hadis. Ya, itu satu. Kemudian wasyarafah wad darajatal aliyatar wa ba'thu maqamahu wa bukan. Ati sayyidina, ati sayyidina, kata mereka ati sayyidina Muhammadil wasilatul fadilah wasyarafah wad darajatal aliyatar rafi'ah. Betul enggak? Enggak tahu wasyarafah wad darajatal aliyatar rafi'ah, wallahu alam. Ya, itu riwayat mana? Wallahu alam. Wabathu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Nah, kemudian ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad, ini juga tidak ada riwayatannya. Kalau antum lihat zikir-zikir yang dipakai oleh generasi hijau, ya, itu antum bahkan dapat tambahan-tambahan ya, kawan. Padahal udah hampir benar, udah benar musibus sunnah. Tadinya asalnya musibus sunnah, isobatus sunnah, namun ditambahin bid'ah idhofiyah gitu loh. Yang dianggap memang baik, tambahan terus soal baik, tapi penambahannya ini yang enggak benar. Lafal tambahannya bagus, tetapi bentuk atau perbuatan penambahnya itu tidak benar. Ya. Dimatiin, Bro. Ya. Di sini kalau antum lihat contoh lain, setelah salat, biasanya apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kenapa harus tambahin itu? Gitu. Paham enggak? Ini misconception yang ada pada pelang hijau. Itu biasanya itu udah hampir benar. Udah ayolah ke sunnah, tapi malah ditambahin nama sesuatu yang soleh memang sunnah di sisi lain, tapi ini kan penambahan yang sifatnya bid'ah untuk konteks ini gitu loh. Sekarang Nabi SAW mencontohkan apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, dan seterusnya. Nah, tapi ini udah benar nih astaghfirullah nih. Tambahin astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Atuh. Kenapa harus astaghfirullahaladzim alladzi la, kan antum dengar gitu enggak biasa itu? Alladzi la ilaha. Itu kalimat itu benar, la ilaha alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ini memang ada hadisnya. Tapi hadis global. Barang siapa mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih, itu dapat ini. Iya, tapi itu bukan dalam konteks apa? Ba'da shalah. Adapun ba'da shalah, antum hanya mengkhususkan yang dikhususkan Rasulullah dan tidak membawa yang mujmal atau umum ke dalam pengkhususan ini, enggak boleh. Kecuali mungkin sekali karena mungkin ada konteksnya atau gimana, sekali aja itu karena pengen aja, itu mungkin enggak masalah. Tapi kalau menjadi rutin, ya, bahkan ada zikir subuh formatnya beda dengan zikir zuhur misalnya, beda. Subhanallah. Ya, kenapa harus begini gitu kan? Ya. Tapi ketika kita tanya, ya akhi, antum menetapkan ini dalilnya apa? Mereka akan membawakan dalil enggak? Dalil umum, ya. Ada hadisnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa. Yang itu dalilnya bukan untuk apa? Bukan untuk ba'da shalah, setelah salat. Ketika kita bilang, ya akhi, ini kan zikir setelah salat. Ini kan antum bawanya zikir umum gitu loh. Ya, mereka akan berkila, lah yang penting kan bawa dalil. Yang penting kan ada Nabi SAW pernah mengatakan ini. Ya Allah, kalau kayak gitu mah kenapa enggak yasinan sekalian antum? Ayo. Ya kan? Kenapa enggak yasinan sekalian? Ya. Kan itu baca Quran. Baca Quran kan bisa kapan aja. Ya, kita khususkan ini. Jadi konsep pemikiran orang-orang seperti ini apa? Mereka itu terbiasa secara bebas, liberal semaunya,
menentukan atau mengkhususkan suatu ritual dan wirid yang diambil mungkin dari dalil-dalil, tapi pengkhususan inilah yang butuh dalil, bukan lafalnya. Pengkhususan inilah yang butuh dalil. Ya. Begitu. Itu terjadi sampai doa lafal azan aja. Ati Sayyidina Muhammad. Kalau misalnya kita bilang jangan tambah Sayyidina, mereka protes. Nabi SAW mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah tuannya anak Adam, itu dalilnya, makanya kita bilang Sayyidina. Antum anti Nabi dan seterusnya. Mulai dituduh kita. Ya. Nah, apa nanti akan masalah-masalah Sayyidina nanti aja. Kita mulai dari Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Allah, ya Allah, Rabbnya hadhihi da'wah. Rabba di sini Rabba. Allahumma Rabba, bukan Allahumma Rabbi atau apa? Oh, Rabba di sini karena apa? Karena dia mudhaf. Karena dia mudhaf kepada apa? Kepada hadhihi da'wah tammah. Jadi Allahumma di sini Rabba itu ya Allah, ya Rabb. Rabba di sini nida. Nah, seruan. Munada sesuatu yang diseru itu kalau mudhaf itu dia akan mansub. Ya, tapi di sini juga bisa dibaca Allahumma Rabbu hadhihi da'wah, boleh. Kenapa begitu? Karena Allahumma itu nidanya ya Allah. Kemudian bisa juga dengan Rabbu, bisa dengan Rabbu yaitu Allahumma anta Rabbu hadhihi ad-da'wati tammah. Ya Allah, anta Rabbu hadhihi ad-da'wati tammah, yaitu anta mubtada, Rabbu khabar. Al-muhim, ya Allah engkaulah, ya Allah atau ya Allah wahai pemilik dakwah. Pemilik dakwah. Yaitu maksud dakwah di sini adalah lafal adzan. Dakwah itu doa, ya. Dakwah di sini doa atau seruan. Dakwah itu bisa maknanya doa, bisa maknanya nida. Tapi lebih tepat seruan ya, karena azan ini seruan, nida. Ya, was-salatil qa'imah. Was-salatil qa'imah. Ya, yaitu salat itu akan salat yang akan didirikan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah, yaitu Allah lah pemilik seruan sempurna ini dan Allah lah pemilik salat yang akan ditunaikan sebentar lagi. Ya. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah. Apa di sini makna al-wasilah, ikhwan? Sebenarnya wasilah itu maknanya amalan soleh. Ini nggak ada artinya tadi sini ya? Oh, iya, karena beda manuskrip ya. Oke. Wasilah apa maknanya? Wasilah itu maknanya ma yutaqarrabu bihi lil ghair, sesuatu yang dijadikan sebagai bekal pendekatan kepada pihak lain. Itu wasilah. Sesuatu yang mendekatkan kepada pihak lain adalah wasilah. Sesuatu yang mendekatkannya itu adalah wasilah. Kalau antum pengen PDKT sama fulanah misalnya, wasilahnya dan comblangnya fulan atau fulana, maka ini wasilah. Faham di sini, ikhwan? Antum misalnya mau ngelamar fulanah, antum ngobrol sama emaknya, maka emaknya ini wasilah. Begitu. Gak mungkin antum mau ngobrol mau melamar fulanah, wasilah antum mantannya fulanah, nggak mungkin, itu berabe, itu urusan cakar-cakaran. Jadi wasilah itu siapa? Perantara. Nah, taib, sekarang wasilah ini, perantara ini yang dimaksud dalam ini apa? Bisa dimaknai yaitu amalan soleh. Amalan soleh bisa, tetapi lebih tepatnya di sini adalah wasilah di sini adalah manzilah fil jannah, yaitu posisi di surga. Ati Muhammadanil wasilah, yaitu berikan kepada Nabi Muhammad SAW suatu tempat di surga, posisi di surga. Karena bertempat di surga itu berarti dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah,
Ya. Ati Muhammad. Antum bilang ati Muhammadanil wasilah, bukan ati sayyidana, tidak. Ati nabiyyana Muhammad, enggak. Loh, enggak sopan dong langsung nama Muhammad gitu, enggak sopan. Yang ngajarin Nabi Muhammad untuk lafal ini, ya gitu. Jadi kalau misalnya alfazud doa atau zikir, yang lafal-lafal doa atau zikir yang sifatnya tauqifi, la ziyadah wala nuqsan, enggak ditambah-tambah sama antum dan enggak dikurang-kurangin, udah gitu, plak gitu aja, udah ikutin aja. Napa? Wah enggak, saya enggak merasa enggak sopan. Gen hijau ini kayak kadang-kadang susah ya. Ati Muhammadanil wasilah, padahal anak yang bikin sendiri percakapannya. Kasihan. Tapi memang bakal kayak gini, antum kalau ketemu orang-orang ini bakal kayak gini, ribet gitu loh. Udahlah ikut aja sunnah gitu loh. Jangan merasa paling sunnah. Nah, ada lagi tuh omongan kan, repot kita ngomong. Iya. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Wal fadilah yaitu fadilah, keutamaan. Ya, fadilah adalah suatu derajat yang ada lebih daripada yang lainnya, itu fadilah. Ya, maka kalau misalnya antum tuh memiliki fadilah akhi, berarti antum memiliki keutamaan yang tidak ada pada pihak lain. Ya, antum memiliki fadilah. Ya, keutamaan, kelebihan yang tidak ada pada orang lain. Nah, kemudian kalau misalnya antum tambahkan apa ati Muhammadil wasilah wal fadilah wasyarafah wad darajatar rafi'ah, enggak ada asalnya. Iya, enggak ada asalnya. Ini ada di Antv, ya RCTI ada dia. Kalau maghrib ada. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ini sambil makan gorengan sama sambal gitu kan ya, buka puasa tuh. Iya. Terus enggak ke masjid, kan gitu. Nunggu azan tapi enggak ke masjid itu. Itu siapa? Orang-orang Indonesia kalau buka puasa tuh. Ya, kecuali buka bareng di masjid ya. Nah, sini wasilah ati Muhammad, ati sayyidina enggak pakai sayyidina. Ati nabiyana enggak pakai nabiyana. Ati Muhammadanil wasilah wal fadilah, jangan ditambahkan wasyarafah wad darajatal 'aliyatur rafi'ah. Enggak. Mirip kan tadi? Ya, tapi bukan anak yang ngomong, bukan anak. Wasyarafah, kemuliaan, wad darajatal 'aliyatur rafi'ah, derajat yang tinggi, itu sudah cukup dengan apa? Fadilah. Fadilah itu wasyarafa wa darajatul alitrafiyah. Ya, jangan dimasuk-masukin ya. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Dan wa ba'athu apa di sini artinya? Bangkitkan, apa utuslah, apa namanya? Bangkitkanlah dia pada maqam mahmud. Maqam mahmud. Maqam itu dia tempat berdiri. Maqam itu adalah tempat. Maqam ada dua makna ikhwan. Maqam itu makanul qiyam atau mahallul qiyam, ya, yaitu tempat berdiri, atau maqam maknanya mahallul iqamah. Maqam itu dua makna. Imma mahallul qiyam, tempat berdiri. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu apa? Yang maqam Nabi Ibrahim itu bukan kuburan, tapi maqam Ibrahim apa? Tempat berdirinya Ibrahim ketika membuat Ka'bah, memperbaiki Ka'bah, gitu. Itu maqam. Oke, paham di sini? Tempat berpijaknya Nabi. Adapun yang kedua, maqam maknanya mahallul iqamah, tempat berdiam. Ini yang disebut makam. Kalau kita makam, mau kemana Pak? Mau ke makam. Makam siapa Pak? Makam Ibrahim. Nah, ini bingung gitu. Langsung ada kayak matematika, langsung fisika di sini, ya, kayak di video-video itu. Makam Ibrahim, apa nih maksudnya? Ya kan? Kuburan Pak? Bukan, yang di Mekah. Kuburan Pak? Bukan, yang di Mekah. Apa dong kalau makam bukan kuburan? Nah, inilah pentingnya paham bahasa Arab. Jangan sampai ada orang Indonesia ketika tour leader atau ustadz pemimpin bilang, kita nanti setelah tawaf kita sholat di belakang makam Ibrahim ya. Sholat di kuburan gitu. Iya.
Tolong pahami ya, maqam bukan kuburan di sini, melainkan makanul qiyam atau mahallul qiyam, tempat ketika Nabi Ibrahim berdiri masih kelihatan tadinya apa? Ada bekas jejak kakinya ketika bikin Ka'bah. Makanya tadi dekat Ka'bah tapi agak di belakangin. Begitu. Adapun maqam arti makam yaitu cemetery, kuburan, makanul qiyam atau mahallul iqamah. Bermukim, tempat bermukim gitu. Tapi kan berarti rumah kita makam dong. Iya juga. Kan tempat bermukim gitu ya. Tapi mukim di sini maksudnya mungkin yaitu enggak tahu bahasa Indonesia makam itu dari bahasa Arab sebenarnya, tapi kok makam ya gitu ya. Sementara Anda sendiri baca buku bahasa Arab itu enggak pernah kuburan itu makam gitu, enggak pernah. Kenapa di Indonesia makam ya? Coba antum cari tahu deh kapan-kapan asbabun nuzulnya apa. Ya, wa ba'athu maqaman mahmuda. Apa maqam mahmuda di sini, ikhwan? Hah? Coba maqam mahmuda di sini apa? Hah? As-syafa'atul uzma, yaitu syafaat yang terbesar. Memberi syafaat pada semua dari manusia dan jin. Di padang mahsyar, di mauqif nanti, semua dari manusia dan jin itu membutuhkan cepat-cepat untuk dihisab, diperhitungkan amalnya. Subhanallah, itu masa-masa berat sekali. Tapi bagi orang fasik, apalagi kafir, yaumun asir. Wal kafirin ghairu yasir. Yaitu ketika di hari itu tidak mudah, sulit, bahkan bisa berpuluh-ribu tahun. Kemudian di yaumul hisab, perhitungan amal, lebih sulit lagi urusannya. Subhanallah. As-syafa'atul uzma itu syafaat yang paling the greatest syafaat gitu loh. Yang tidak ada nabi seorang pun dari nabi yang berani untuk memberi syafaat ketika itu. Semua mengalihkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW sujud memuji Allah dan seterusnya. Maka Allah Ta'ala izinkan beliau untuk memberikan syafaat. Ya, jadi maqam mahmud ini wallahu alam dia itu adalah maksudnya asy-syafaatul uzma wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Nah, taib, tambahan innaka la tukhliful mi'ad tidak ada. Maknanya bagus, innaka la tukhliful mi'ad bagus, tapi itulah ikhwan. Udah bagus-bagus, cakep-cakep sesunnah, ditambahin selipin lagi. Gitu. Ya. Kebiasaan gen hijau itu. Baik gen hijau milenial, alpha, gen Z semuanya sama tuh. Kayak misalnya antum kan kalau zikir setelah salat ada 33 kali subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allah akbar. Ada juga secara sanad sahih 10 ada. Itu paling ringkas tuh 10 ada. Subhanallah 10. Coba antum lihat imam teman-teman yang seperti ini deh. Bapak-bapak hijau seperti ini. Subhanallah. Kadang anda merhatiin mulutnya loh. Lah, subhanallah di awal doang, subhanallah, subhanallah. Habis itu diem sambil gini-gini. Tapi ini jalan. Bukan fulusnya apa namanya? Ini apa namanya? Tasbih. Anda mulai hitung kan, Anda cepetin subhanallah Anda nih, subhanallah. Belum sampai 33 ikhwan. Baru 20 atau apa? Subhanallah, apa bacaan apa gitu? Alhamdulillah. Cepat banget nih wali, masya Allah. Alhamdulillah. Belum sampai 33, baru 20 atau berapa gitu. Alhamdulillah, apa bacaan lagi? Wallahu. Bacaan antara subhanallah malam ini, subhanallah ini sama semirna itu apa? Mana dalilnya gitu loh? Kenapa harus ditambah-tambah gitu loh? Sementara yang harusnya subhanallah 33 dikurangin. Segi ditambah dengan yang enggak ada gitu, ditambah lagi. Ya, subhanallah. Ya. Terus habis itu nanti tambah lagi tahlil. Fa'lam annahu
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dikor lagi, dikomando lagi sama imamnya. Itu bisa sampai 3 kali. Udah selesai 3 kali, imam 3, makmum jemaah 3. La ilaha illallah. Mulai. La ilaha illallah. Ya. Tahu itu? Dengar gitu. Biasanya subuh sama maghrib. Karena zuhur asar pada enggak sholat. Biasanya subuh sama maghrib. La ilaha illallah. La ilaha, sambil goyangan dikit. Sampai Anda lihat di salah satu masjid generasi ini, kelompok ini, semoga Allah berhidayah pada anak dan mereka, itu Anda lihat orang tua masih melakukan tradisi gini. La ilaha illallah, la ilaha, goyang-goyang sampai lihat gitu. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ya. Itu bagus di videoin tuh. Ya. Ini contoh kebangkitan bangsa. Iya. Gitu. Ya subhanallah. Di sini ikhwan penting banget ya namanya manhaj gitu loh. Sehingga hal-hal seperti ini bisa dijauhi. Karena sekali seseorang suka menambah dalam beragama, dia akan terhijabkan rasa malu pada Allah Ta'ala untuk menambah berikutnya dalam masalah agama. Sehingga ngerasa biasa aja nambah-nambah. Akan ada tambah-tambahan. Ya begitu ikhwan. Yang kadang kita mau melarang pun kita dihilang akan anti zikir dan seterusnya. Begitu. Taib. Halat lahu syafaati. Maka siapa yang menjawab azan dengan cara ini, maka dia akan mendapatkan atau berhak mendapatkan syafaatku. Taib. Syafaatku di sini syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah syafaat uzma? Syafaat uzma itu untuk semua makhluk? Betul. Dari awal sampai akhir. Namun ketika Nabi SAW mengatakan halat lahu syafa'ah, dia berarti syafaat di sini syafaat yang lebih khusus buat antum. Dari Nabi SAW. Gitu loh. Karena apa? Karena maqam mahmud, syafaat uzma ini untuk seluruh makhluk walaupun kafir. Karena maksud dari syafaat uzma itu adalah orang-orang yang berkumpul di pada mahsyar ini dialihkan menuju hari berikutnya, yaitu hari apa? Al-Hisab. Ya. Dan kapan seseorang diberi syafaat oleh Nabi SAW atau oleh orang soleh atau malaikat? Kapan? Di yaumil hisab itu. Kan lagi perhitungan amal tuh. Ada yang ketahuan amalnya jelek kayak gini-gini dan seterusnya. Nah di situ majal lis syafaah. Kalau memang ada yang memberi syafaat di situ. Adapun di pada mahsyar enggak, nabi aja, Nabi Adam, Nabi Nuh, nabi-nabi lainnya enggak berani syafaat. Karena bukan ini tempatnya. Kita ini enggak bisa. Tapi di yaumil hisab menuju yaumul jaza, menuju hari pembalasan, itulah tempatnya syafaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mendapatkan syafaat dari orang-orang saleh, dari para nabi, dan Allah taala ridhoi kita dengan syarat. Ketika Nabi tanya, "Ya Rasulullah, man as'ad?" Siapa yang paling berbahagia dengan syafaatmu? Ya, itu kata Nabi SAW, orang yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah yang mengatakan la ilaha illallah mukhlishan min qalbih. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari qalbunya. Maka tauhid itu kunci mendapatkan syafaat di akhir nanti. Allahu a'lam. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.